Dalam dua video sebelumnya, kita telah membahas tentang konsep etika menurut Plato dan Aristoteles, masing-masing secara selayang pandang. Link kedua video itu ada di deskripsi. Jika dalam pembahasan di sini kamu merasa bingung, kamu boleh lebih dahulu menonton dua video sebelumnya. Sebab menjelaskan konsep etika Plato dan Aristoteles secara sederhana sebenarnya tidak mudah. Pada video kali ini, kita akan membandingkan kedua pemikiran tokoh filsafat Yunani kuno ini tentang etika, atau bagaimana seharusnya manusia hidup dengan baik di dunia ini. Aristoteles adalah murid Plato, tetapi konsep yang dikembangkannya jauh berbeda dari sang guru. Meski begitu, pemikiran keduanya saling berkaitan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pola pemikiran Plato tentang etika bersifat idealis, atau merujuk pada pengalaman rohani manusia dalam pikiran sebagai tolok ukurnya. Sedangkan Aristoteles bersifat empiris, atau berdasarkan pada pengalaman manusia di dunia kasat mata, sebagai wilayah pengujian atas etika. Pertama, kita ulas lagi inti pemikiran Plato tentang etika. Menurut Plato, untuk dapat menjalani hidup yang baik, kamu harus mengenal sang baik. Siapa atau apa itu sang baik? Menurut Plato, itu adalah realitas tertinggi yang bersifat rohani, abadi, tidak berubah, dan ilahi. Perlu diingat bahwa ini filsafat, bukan agama. Plato tidak merujuk pada konsep ketuhanan tertentu. Baru nanti ratusan tahun kemudian, konsep Plato ini mulai diadaptasikan ke dalam ajaran agama, khususnya Kristiani dan Islam, oleh aliran filsafat Neoplatonisme. Bagi Plato, kalau kamu sudah bertemu dengan yang baik atau sang baik itu, kalau hatimu sudah terarah kepadanya, maka apa yang kamu lakukan di dunia akan selaras dengan sang baik itu. Hidupmu akan baik, kamu akan melakukan hal-hal yang luhur dan baik, kamu akan bahagia. Sang baik itu ada dalam realitas idea, suatu realitas yang bersifat rohani, abadi, dan tidak berubah. Sang baik itu adalah idea tertinggi, yang menyinari idea-idea yang lebih rendah, sehingga idea-idea itu dikenali oleh manusia. Idea-idea yang lebih rendah ini adalah semua idea lainnya yang membuat kita mengenal realitas yang ada di dunia ini. Idea kursi misalnya adalah realitas rohani yang memungkinkan kita mengenal sebuah kursi ketika melihatnya. Idea keadilan menjadikan kita mengenal hukum, dan seterusnya. Bagi Plato, realitas idea itulah yang nyata, sedangkan realitas fisik adalah bayangan dari realitas idea itu. Realitas fisik berubah-ubah, tetapi idea tidak berubah. Untuk sampai ke realitas idea dan tentu idea tertinggi yakni sang baik, seseorang harus masuk dalam realitas rohani melalui kontemplasi atau perenungan yang mendalam dan menatap idea-idea dengan akal budinya. Akal budi adalah kata kunci dalam etika Plato. Seseorang bisa terarah kepada sang baik itu jika hidupnya dikuasai oleh akal budi yang rasional, bukan oleh keinginan dan hawa nafsu yang irasional. Dengan begitu, maka hidupnya akan teratur, tenang, dan utuh. Segala kebaikan di dunia adalah pancaran dari sang baik, yakni kebaikan dasariah itu. Hidup manusia akan baik jika dirinya terarah kepada nilai dasar kebaikan itu. Kadang ini disebut juga dengan yang ilahi, sehingga bagi Plato, manusia akan mencapai puncak eksistensinya jika terarah kepada sang ilahi. Nah, bagian yang paling menarik adalah bahwa Plato menjelaskan bahwa kekuatan yang mengarahkan manusia sehingga mencari sang baik itu adalah cinta. Ketika akhirnya manusia mencapai sang baik, disitulah cinta menyatu dengan tujuannya, yakni sang ilahi. Disitulah kebahagiaan tertinggi manusia. Puncak hidup etis bagi Plato dengan demikian adalah kesatuan total antara kebaikan yang menjadi tujuan, cinta yang menggerakkan, dan kebahagiaan sempurna. Ini adalah jalan seorang filsuf, yakni orang yang mencintai kebijaksanaan, jalan yang paling membahagiakan. Di posisi ini, jiwanya teratur, maka keteraturan itu akan termanifestasi pula dalam hidup yang baik. Mengejar kebaikan itu terwujud dalam keutamaan-keutamaan hidup. Setidaknya ada 4 keutamaan utama menurut Plato, yakni kebijaksanaan, keberanian, sikap tahu diri, dan keadilan. Ketika kamu mengejar yang baik, maka kamu akan bahagia. Makin kamu berhasil lepas dari keterikatan pada realitas jasmani indrawi, makin kamu akan bahagia. Nah, itu dia pemikiran Plato. Sekarang giliran Aristoteles. Murid Plato ini mengembangkan konsep yang berbeda. Bagi Aristoteles, untuk dapat hidup baik, kamu harus mewujudkan potensi dirimu sepenuh-penuhnya dalam hidup bermasyarakat. Potensi ini terutama adalah potensi unik yang membedakan kamu sebagai manusia dari binatang, yakni akal budi dan hidup sosial. Aristoteles tidak menerima konsep Plato tentang idea. Dia memang sepakat bahwa melalui kontemplasi atau perenungan mendalam, kamu dapat mencapai kebahagiaan, sebab roh dan akal budimu, bagian dirimu yang paling luhur, menjadi aktif. Namun manusia bukanlah makhluk rohani murni, sehingga tidak utuh jika kamu hanya menekankan hidup rohani. Aktualisasi penuh dari diri kamu adalah dalam realitas nyata,
bukan dalam perenungan. Dan realitas nyata yang dimaksud Aristoteles adalah kehidupan di polis atau negara kota di Yunani kuno. Dengan kata lain, kehidupan politik. Hanya saja nuansa kata politik saat ini sudah berbeda. Lebih tepatnya yang dimaksud Aristoteles ini adalah kehidupan bersama dalam komunitas bermasyarakat yang membahagiakan dan mengarah pada pemenuhan diri, pengembangan hidup bersama, kemajuan bersama, dan pemenuhan potensi bersama. Di situ akal budimu dan ciri sosialmu dua-duanya aktif. Nah, Aristoteles menggunakan dua kata pembeda di sini, yakni teoria dan praksis. Teoria adalah kegiatan kontemplasi, sedangkan praksis adalah kegiatan dalam kehidupan bersama yang membahagiakan. Praksis ini tidak sama dengan pekerjaan yang dilakukan demi tujuan lain. Bekerja demi uang, itu bukan praksis. Merawat anak, bercengkrama dengan sahabat, mengurus komunitas, itulah praksis. Praksis adalah hal yang dilakukan demi hal itu sendiri, hal yang memuaskan ketika dilakukan. Plato dan Aristoteles tidaknya setuju dalam dua hal, yakni bahwa teoria atau kontemplasi adalah tindakan tertinggi manusia, sedangkan praksis membangun masyarakat atau kegiatan politik adalah kegiatan yang paling luhur. Namun, pendekatan Plato yakni bahwa teoria dan praksis itu menyatu, kontemplasi rohani dan pengenalan terhadap sang baik menjadikan seorang manusia hidup baik melalui tindakan politik. Dengan kata lain, tindakan politik yang baik adalah hasil perenungan dari ide-ide kebaikan dan keadilan. Bagi Aristoteles, teoria dan praksis itu tidak saling berhubungan. Aristoteles berpendapat bahwa teoria diarahkan pada bagian realitas yang tidak berubah, yakni sang ilahi, alam, bintang, dan ilmu pasti. Sementara itu, praksis adalah wilayah dunia yang berubah. Nah, Aristoteles menekankan bahwa realitas yang berubah tidak dapat dijalani dengan mengacu pada realitas yang tidak berubah, sehingga keduanya tidak berhubungan. Dari gambaran umum tentang pemikiran kedua filsuf tersebut, dapat disimpulkan bahwa Plato menitikberatkan keutamaan etis dalam perenungan pribadi, sedangkan Aristoteles dalam realitas hidup bermasyarakat. Namun keduanya sepakat bahwa pada akhirnya, tujuan akhir dari hidup baik yang dituju manusia adalah kebahagiaan. Hanya saja pertanyaan yang mengganjal pada masing-masing, yakni bagaimana manusia mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, agar dengan demikian dia bisa memilih yang baik dan menghindari yang tidak baik. Jawaban Plato adalah dengan merenungkan idea-idea. Kebaikan itu sudah terekam sejak keabadian dalam jiwa manusia. Tugas manusia adalah mengingatnya kembali melalui kontemplasi dan menghidupinya. Idea sang baik itu sudah ada dan terus memanggil manusia agar menuju kepadanya. Sehingga dalam hati manusia selalu ada hasrat cinta untuk menjalani hidupnya dengan baik dan bermakna. Ia adalah kebaikan mutlak, tempat melekatnya semua nilai dan arah kemana hidup manusia menuju. Jawaban Aristoteles lebih kompleks. Dia tidak menerima jawaban Plato tersebut. Menurutnya, kalaupun idea sang baik itu ada, itu tidak membantu kita dalam menentukan bagaimana harus bertindak. Sebab idea itu ada di realitas yang tidak berubah. Sedangkan wilayah hidup manusia adalah realitas yang terus berubah. Jadi jawaban Plato tidak relevan. Memandang atau mengkontemplasikan idea yang baik tidak membantu kita untuk mengetahui bagaimana mengatur sebuah kota dengan baik dan memecahkan masalah-masalah yang kompleks dalam kehidupan komunitas secara etis. Sebelumnya, guru Plato, yakni Socrates, cenderung beranggapan bahwa tindakan yang baik akan ditentukan oleh pengetahuan yang tepat. Jika seseorang mengetahui pokok persoalan tentang sesuatu dengan lengkap dan tepat, dia dapat mengambil keputusan etis yang tepat pula. Aristoteles juga tidak setuju dengan pemikiran itu. Bagi Aristoteles, pengetahuan yang tepat hanya mungkin untuk ilmu pasti, seperti matematika dan fisika. Pengetahuan jenis ini dia istilahkan dengan episteme. Episteme hanya mungkin jika objek pengetahuan itu tidak berubah. Persoalannya manusia adalah makhluk yang bebas, memiliki akal budi dan mampu untuk memilih sikap mana yang mau diambil. Semuanya memiliki satu ciri, yakni terus berubah atau tidak dapat dipastikan. Jadi tidak bisa mengandalkan pengetahuan atau episteme untuk menyelesaikan persoalan etika. Lalu apa dong jawabannya? Aristoteles menjelaskan bahwa karena tidak ada pengetahuan pasti mengenai tindakan manusia, jadi etika tidak mungkin menetapkan dengan tepat bagaimana manusia harus bertindak. Tugas etika bukanlah menyediakan daftar peraturan untuk dilaksanakan, melainkan semata memberikan perspektif tentang ke arah mana seorang manusia harus bergerak. Perspektif etis itulah yang dia gunakan dalam menentukan tindakan apa yang tepat untuk dilakukan dalam satu situasi konkret tertentu yang membutuhkan jawaban etis. Aristoteles mengistilahkan perspektif etis itu dengan pengertian yang tepat, atau orthos logos. Alih-alih pengetahuan, pengertian yang tepat ini lebih serupa dengan insting etis, rasa atau kepekaan etis, dan ketajaman akal etis untuk bertindak secara tepat, baik, dan benar. Lalu bagaimana menajamkan akal etis itu? Bagaimana mengasah rasa agar tahu tindakan apa yang tepat dilakukan pada situasi konkret tertentu? Sayangnya tidak ada caranya.
Kebijaksanaan etis itu tidak dapat diajarkan jika tidak ada bibitnya di dalam hati seseorang. Jadi ada paradoks di sini. Kamu hanya dapat diajari kehidupan yang etis apabila kamu sebenarnya sudah tahu apa itu kehidupan yang etis. Pada akhirnya jawaban Aristoteles ini sedikit mengingatkan pada jawaban Plato, bahwa pada akhirnya kenangan tentang ide yang baik dalam jiwa manusialah yang akhirnya menjadikan manusia itu tahu tindakan yang baik tanpa perlu diajarkan. Meski begitu Aristoteles bersikukuh berbeda pendapat. Lalu bagaimana Aristoteles sampai pada jawaban itu? Aristoteles melakukan pembedahan analitis terhadap keutamaan intelektual atau aretai dianoetikai. Menurutnya ada 5 keutamaan intelektual ini. Pertama, sophia, yakni kebijaksanaan yang diperoleh dari aktivitas teoria, kontemplasi, atau ketika hati seseorang terangkat pada realitas adi indrawi. Kedua, nous, yakni kemampuan untuk mengaktifkan logos atau akal budi. Ketiga, phronesis, atau kebijaksanaan dalam urusan kehidupan sehari-hari. Keempat, episteme, yakni pengetahuan tentang ilmu-ilmu pasti. Kelima, tekne, yakni keterampilan teknis untuk melakukan hal-hal tertentu dengan baik. Nah, wilayah pengertian etis bagi Aristoteles ada pada phronesis, yakni kebijaksanaan untuk bertindak berdasarkan pertimbangan yang tepat dalam bidang masalah baik dan buruk bagi manusia. Namun kebijaksanaan tidak dapat diajarkan. Sophia dan phronesis bukanlah wilayah yang dapat diajarkan, sebab yang dapat diajarkan hanyalah ilmu pasti yang merupakan wilayah episteme dan tekne. Kebijaksanaan phronesis berkembang melalui kehendak, kebiasaan, dan pengalaman untuk bersikap dan bertindak etis. Semakin mantap dan terbiasa kamu untuk bertindak etis, makin berkembang pula kemampuanmu untuk bertindak menurut pengertian yang tepat. Kemampuan untuk bertindak secara etis ini akan didukung oleh keutamaan-keutamaan etis atau aretai etikai. Jika tadi aretai dianoetikai atau keutamaan intelektual dibagi dalam 5 wilayah, maka aretai etikai atau keutamaan etis ada sekurang-kurangnya 11. Ke-11 keutamaan itu yakni keberanian, penguasaan diri, kemurahan hati, kebesaran hati, budi luhur, harga diri, sikap lemah lembut, kejujuran, keberadaban, keadilan, dan persahabatan. Keutamaan ini bukanlah lawan dari suatu sikap yang buruk, melainkan sebagai tengah antara 2 ekstrim. Contohnya, keberanian terletak di tengah antara sikap nekat dan takut. Jadi, keutamaan adalah sikap seimbang yang menunjukkan kematangan dan kekuatan perkembangan pribadi seseorang. Lagi-lagi, keutamaan ini tidak dapat diajarkan, tetapi dihidupi melalui kehendak dan pembiasaan diri. Semakin kamu bertindak sesuai dengan keutamaan etis itu, semakin keutamaan itu menjadi milikmu. Kedua filsuf besar Yunani kuno ini memberikan sumbangsi yang sangat besar pada alam refleksi manusia hingga saat ini. Meski sudah ribuan tahun berlalu, kita masihlah manusia yang sama, yang bertanya tentang makna keberadaan kita di dunia ini dan apa yang harus kita lakukan agar hidup kita yang singkat ini memiliki arti dan bermutu. Pada akhirnya, kedua filsuf ini mengajarkan bahwa hidup yang baik itu harus diupayakan oleh masing-masing pribadi. Sulit untuk mengajak seseorang untuk hidup baik jika dari dalam hatinya tidak ada dorongan untuk itu. Seberapa banyak pun seseorang mengikuti pelajaran budi pekerti, jika dari dalam dirinya justru bercokol dorongan ke arah yang jahat dan tidak ada kehendak untuk berubah, akan sulit untuk mengajaknya berubah. Etika bukanlah pengetahuan, melainkan praksis atau tindakan dalam kehidupan. Mengembangkan etika bagi seseorang bukanlah bertujuan untuk mengetahui apa itu hidup yang baik, melainkan untuk menghidupi kehidupan yang baik dan berkembang sepenuh-penuhnya menjadi manusia yang utuh. Penjelasan Plato dan Aristoteles akhirnya tetap menyediakan lubang yang belum terjawab tentang tolok ukur sebuah tindakan bisa disebut baik atau buruk. Jawabannya diserahkan pada kebijaksanaan etis setiap orang. Kebijaksanaan yang justru baru bisa berkembang jika dilatih, bukan diajarkan dan diberitahu. Hal ini tidak mengherankan sebab dalam banyak kasus di kehidupan, sesuatu bisa menjadi baik atau buruk tergantung pada konteks peristiwanya. Berbohong mungkin secara umum dianggap salah, tetapi berbohong demi melindungi nyawa seseorang sudah lain ceritanya. Jadi sulit untuk begitu saja menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Persoalan ini akan banyak dibahas oleh filsuf-filsuf selanjutnya, yang tentu akan dibahas di video-video selanjutnya dari seri ini.